Baik, shalom, kembali lagi bersama saya Karvina Oktavianipati, biasa dipanggil Vina. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, dan di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam belajar, yaitu mata kuliah teori belajar. Nah, apa itu pengertian motivasi? Pengertian motivasi itu adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Pernyataan ini sejalan dengan Hamzah B. Uno dalam RIA yang kelima 2012. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang yang berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dan memenuhi kebutuhannya. Apa itu motivasi dalam belajar? Dan ini adalah motivasi dalam belajar menurut Elda Ria 2012. Teori motivasi dibagi menjadi 3, yaitu pertama, teori kebutuhan adalah teori yang mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak akan puas hanya dengan terpenuhi satu kebutuhan, tetapi ia akan puas jika semua kebutuhan dipenuhi. Teori humanistik. Teori ini percaya bahwa hanya ada satu motivasi, yaitu motivasi yang hanya berasal dari masing-masing individu. Motivasi tersebut dimiliki oleh individu itu sepanjang waktu dan dimanapun ia berada. Teori yang terakhir ialah teori behavioristik. Teori ini berpendapat bahwa motivasi dikontrol oleh lingkungan. Suatu tingkah laku yang bermotivasi terjadi apabila konsekuensi tingkah laku itu dapat mengantarkan emosi individu, yaitu menjadi suka dan tidak suka. Jenis dan sifat motivasi. Jenis motivasi terdiri atas 2, yaitu motivasi primer dan sekunder. Apa itu motivasi primer? Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif dasar. Motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap, dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti efektif, kognitif, kurasif, sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar. Sifat motivasi. Sifat motivasi ini terdiri atas 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melawan sesuatu. Dan kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan fungsinya karena ada perangsang dari luar. Kita memasuki yang terakhir, yaitu unsur yang mempengaruhi belajar. Nah, apa saja unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar? Yang pertama ialah cita-cita dan aspirasi pembelajaran. Yang kedua, kemampuan belajar seseorang atau individu. Yang ketiga, kondisi pembelajaran. Yang keempat, kondisi belajar atau kondisi lingkungan pembelajaran yang dilaksanakan. 5, unsur-unsur dinamis pembelajaran. Dan yang terakhir, upaya guru dalam membelajarkan pembelajaran. Nah, jadi unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar ada 6 yang sudah disebutkan tadi oleh saya.
dan kita memasuki yaitu kesimpulan dari materi yang sudah saya bacakan dari awal. Motivasi belajar adalah pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan sesuatu proses belajar. Motivasi juga menyangkut mengapa seseorang berbuat demikian dan apa tujuannya sehingga seseorang mau melakukan kegiatan belajar tersebut. Dan kesimpulan terakhir adalah fungsi motivasi. Nah, fungsi motivasi ialah pendorong seseorang untuk berbuat dan mencapai tujuannya. Penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, yaitu fungsi motivasi. Penseleksi pembuatan sehingga pembuatan orang yang mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah pada tujuan yang dicapai. Nah, mungkin ini dari penjelasan tentang motivasi dalam belajar secara singkat. Saya Karvina Oktaviani Pati mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas.